ya, pengurus-pengurusnya yang NU ataupun Aswaja ataupun Jamaah Tabligh dan yang lainnya gitu ya. Tapi belum saya temukan satu pun ya khotib pada saat khutbah Jumat itu, di awal-awal khutbah itu, tidak satu pun dari mereka, saya belum pernah nemu, saya belum pernah saksikan mereka membawa hadis tentang bid'ah tadi, Pak. Ya, hadis tentang bid'ah tadi belum pernah. Nah, hadis yang mana? Nah, seperti itu kan kalau dari ustadz-ustadz dari kalangan salafi ya, yang bermanhaj salaf, itu kan pertama-tama sekali innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina dan seterusnya ya. Kemudian setelah itu khotib menyambungnya dengan fa in asdaqul hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Tapi memang ini yang menjadi pertanyaan. Seakan-akan mereka aja, seakan-akan mereka sajalah yang mengamalkan itu. Kenapa ya? Kenapa seakan-akan ustadz-ustadz dari kalangan salafilah yang betul-betul istiqomah, getol, ya, betul-betul full power mereka menyampaikan hadis itu, mengamalkan, ya, dan membacakan dengan sangat lantang, ya, seakan-akan cuman mereka itu yang saya rasakan, itu yang saya saksikan, ya, dalam proses hijrahnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian, sahabat hijrah dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan channel ini, bersua kembali dengan media ini. Mudah-mudahan media ini ataupun channel ini menjadi salah satu sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang saya anggap tidak ada perbedaan di kalangan ulama ataupun ustadz-ustadz kita di zaman sekarang. Mereka mengakui sahih dan sering dibawakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat menjadi khotib dalam khutbahnya di sholat Jumat. Ini menyangkut perbedaan ya, perbedaan antara ustadz-ustadz dari kalangan salafi ya, kalau boleh saya bahasakan seperti itu ya, dari kalangan bermanhaj salaf, itu kan mereka mengakui hadis itu sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membawakan hadis ini pada saat khutbah Jumat, di awal-awal khutbah Jumat tersebut. Jadi ustadz-ustadz dari kalangan salafi sering membawakan hadis ini pada saat di awal-awal khutbah Jumat. Ya. Namun berbeda, ya, saya belum pernah temukan, saya belum pernah nemu, ya, saya belum pernah saksikan juga ya. Saya kan sering juga sholat di masjid yang mungkin di dalamnya tidak dominan pengurus-pengurus dari kalangan salafi ya. Mungkin kalau saya boleh bahasakan, mungkin dari kalangan saudara-saudara kita NU Aswaja ya. Ya, pengurus-pengurusnya yang NU ataupun Aswaja ataupun Jamaah Tabligh dan yang lainnya gitu ya. Tapi belum saya temukan satu pun ya khotib pada saat khutbah Jumat itu, di awal-awal khutbah itu, tidak satu pun dari mereka, saya belum pernah nemu, saya belum pernah saksikan mereka membawa hadis tentang bid'ah tadi, Pak. Ya, hadis tentang bid'ah tadi belum pernah. Nah, hadis yang mana? Nah, seperti ini, lebih kurang, mohon maaf nanti kalau salah dikoreksi. Itu kan kalau dari ustadz-ustadz dari kalangan salafi ya, yang bermanhaj salaf, itu kan pertama-tama sekali innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina dan seterusnya ya. Kemudian setelah itu khotib
menyambungnya dengan fa in asdaqul hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Mungkin lebih kurang seperti itu ya. Mohon maaf kalau ada yang salah, mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Jadi kalau di masjid yang pengurusnya itu dari kalangan salafi ya, bermanhaj salaf, biasanya ustadznya mengamalkan yang seperti ini. Mengamalkan bacaan yang tadi ya, hadis yang tadi di awal-awal isi khutbahnya. Tapi memang ini yang menjadi pertanyaan. Seakan-akan mereka sajalah yang mengamalkan itu. Ya. Saya belum pernah lihat, belum pernah nemu, belum pernah saksikan juga. Saya kan sering juga sholat yang di luar, yang pengurusnya itu, kalau saya bahasakan, ya, saudara-saudara kita dari NU, Aswaja, mungkin jamaah tablik ya. Tapi saya belum pernah temu, saya belum pernah saksiin mereka itu mengamalkan hadis ini pada saat ya, yaitu khotibnya pada saat di awal-awal khutbahnya. Nggak ada. Belum pernah nemu saya. Ya. Nah itu. Kalau teman-teman gimana? Mungkin sayanya yang belum pernah dengar ya. Tapi nggak tahu ya teman-teman. Kalau ada teman-teman, coba diisi di kolom komentar ya. Coba isi di kolom komentar sekaligus kenapa ya. Kenapa seakan-akan ustadz-ustadz dari kalangan salafilah yang betul-betul istiqomah, getol, ya, betul-betul full power mereka menyampaikan hadis itu, mengamalkan, ya, dan membacakan dengan sangat lantang, ya, seakan-akan cuman mereka itu yang saya rasakan, itu yang saya saksikan, ya, dalam proses hijrahnya saya. Saya bukan bermaksud apa-apa ya. Dalam konten kali ini saya bukan bermaksud apa-apa. Ini berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu kali aja bermanfaat ya. Kali aja bermanfaat, dan ini adalah saya sedang menceritakan proses hijrahnya saya dari pemahaman sebelumnya ke pemahaman sekarang gitu ya. Nah, itu. Saya belum pernah nemu ya. Kalau saya lebih spesifik lagi bahasakan ya. Saya belum pernah nemu ustadz-ustadz dari kalangan NU, Aswaja, Jamaah Tablik, dan seterusnya ya. Mereka mengamalkan ini, membacakan ini pada saat di awal-awal khutbah Jumat. Belum pernah nemu saya. Nggak tahu kenapa, cuman salafi doang. Cuman dari ustadz-ustadz salafi doang.